tahun ini sebagai ukuran ada dua. Pertama, sebagai ukuran relatif yang sangat panjang untuk kegiatan manusia. Tadi seperti Pak Han ditanyakan, ternyata contohnya ada di surat Al-Hajj ayat ke-47. Dan mereka meminta kepadamu agar ajab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kata 1000 ini bukan memang satu sama dengan 1000, bukan. Satu hari di dunia terus kemudian di sana kalikan 1000, bukan. Saudara lihat kontekstualnya di dalam pernyataan ini, bahwa mereka meminta kepadamu agar ajab disegerakan. Kebalikan daripada segera apa? Lama. Ini mau menjelaskan, kok kalian minta disegerakan ajabnya? Tidak. Ajab itu nanti lama loh. Di sana itu sehari aja kadarnya bisa seperti 1000 tahun. Gitu. Jadi untuk menunjukkan lama lah, udah deh, lama deh gitu. Di surat As-Sajdah ayat ke-5, satu hari kadarnya, kalau ini malah ditulis kadarnya adalah 1000 tahun. Oke lah kalau gitu, berarti memang nih urusan langit dan bumi kemudian itu naik kepadanya dan satu hari kepadanya itu di Allah sana 1000 tahun menurut perhitunganmu. Menurut kita ada 1000 tahun, Allah itu cuma satu hari. Bukan kemudian setiap apapun di sini satu hari kemudian di sana jadi 1000 tahun, bukan. Ini mau menunjukkan relatif bahwa sesuatu yang sangat panjang, sangat kekal di sana. Malah kalau dibandingkan dengan di Al-Ma'arij, malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Lah terus yang benar mana kalau orang kemudian berpikir itu angka 1000 atau 50.000 satu hari itu? Oh bohong dong kalau gitu ini ayat. Jangan. Bukan karena bohong, bukan karena salah. Dia cuma mau menyampaikan, gede lah gitu loh. 1000 kek, 10.000 kek, 50.000 kek. Gitu, mau menunjukkan ini relatif, pokoknya lama deh gitu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-96, masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. 1000 angka di sini itu kan juga hampir tidak mungkin. Ini hanya ingin menunjukkan kalian kok ingin umur panjang, untuk apa umur panjang? Toh juga tidak membuat kalian lebih baik, lebih bertakwa, gitu maksudnya. Jadi angka 1000, angka 50.000, angka 10.000 dalam kasus ini adalah relatif. Jadi tidak semua angka di dalam Al-Quran itu adalah matematis. Ini bisa mutasabihat. Dikiaskan ini adalah. Tapi adakah yang begitu? Ada. Kita lihat tahun sebagai ukuran matematis dalam Al-Quran. Contoh di surat Yunus ayat ke-5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Manzilah ada titik-titik tertentu yang Allah tentukan nanti akan ke situ lagi kok, akan ke situ lagi kok, akan ke situ lagi. Dan perhitungan waktunya tepat, begitu kata Allah. Allah tidak menciptakan yang demikian melainkan dengan baik. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang mengetahui. Artinya supaya kalian mau mengetahui. Gitu. Jadi bukan tiba-tiba orang tuh mengetahui terus jadi tahu, itu tidak. Hei, kalian itu harus mengetahui sesuatu gitu. Jangan tidur aja. Jangan diam saja. Jangan duduk aja, jangan bersimpu aja. Tahulah sesuatu, cari tahu gitu. Ada manzilah-manzilah kedudukan matahari dan bulan itu sebagai sebuah hitungan. Ini menunjukkan bulan dan matahari itu adalah jam alam, yang seperti di dalam introduksi tadi. Dan itu yang menjadi pegangan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-96, dan masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan. Maksudnya umur 1000 tahun itu panjang kalau diukur dari manusia. Tapi tadi kan sudah dibandingkan umur galaksi, umur ini yang juga ternyata relatif tidak panjang kalau 1000 tahun. Tapi terlalu panjang untuk pelari. Pelari itu cukup 0,1 detik menjadi dia seorang. Jadi 1000 itu sudah sesuatu yang besar. Mari kita lihat, supaya kita tidak mengagungkan angka tahun. Ada orang kemudian mengakukan, ini tahun itu kalau dikurangi
114 atau 100 apa tuh waktu kita pengajian itu. Wah, ini berarti sama dengan umur saudara dan sebagainya. Itu angka-angka tahun dan sebagainya di gutak-gatik gatok itu. Ini kan buatan manusia semua. Angka-angka itu, angka tahun sekalipun. Lihat, penanggalan Islam itu 16 Juli tahun 622 Masehi baru ada. 16 Juli tahun 622 Masehi baru ada penanggalan Islam. Penentuan awal 1 Muharram atau Hijriah itu pada jam 8.26 waktu Mekah bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari sebagian. Pada saat itu di Mekah terjadi gerhana matahari sebagian pada 8.26 dan itu dipakai tetengger sebagai 1 Hijriah. Pengamatan hilal sudah dicontohkan sejak zaman Nabi, tetapi regulasinya baru ditetapkan zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Khalifah Umar itu pada tahun 637 Masehi atau kira-kira 17 tahun kaum muslimin hijrah bersama Rasulullah, baru aturan-aturan perhitungan-perhitungan, penetapan-penetapan tahun, tanggal, bulan itu diatur oleh Umar bin Khattab. Kalau zaman Rasulnya jalan begitu saja, belum kemudian ditetapkan regulasinya. Terjadi penyempurnaan dengan sentuhan sains dan teknologi sehingga muncullah angka siklus sinodik bulan ini yang terpendek karena bulan itu ternyata berputarnya juga tidak bulat, terpendek 29,2679 hari, terpanjang 29,8376 hari, sehingga diambil rata-ratanya 29,530598 hari yang tadi itu. Ini rata-rata 1 bulannya. Sebetulnya dia bisa lebih cepat, bisa lebih panjang. 1 bulan Komariah tadi 29,53058912 hari itu dalam prakteknya dipakai adalah 29 dan 30 hari. Sedangkan 1 tahun Komariah itu berarti 12 kali tersebut 354,367069 hari. Dalam prakteknya dipakai 354 dan 355 hari. 1 tahun Samsiah yaitu 1 tahun Masehi 365 242 hari dalam 12 bulan. Dalam prakteknya dipakai 365 atau tahun kabisat 366. Perbedaan dalam prakteknya inilah yang mengakibatkan terjadilah harus ada namanya kabisat dan harus adanya penyesuaian. Termasuk tahun Hijriah ada penyesuaian juga. Mari kita lihat. Kalender Samsiah dimulai sebetulnya sejak 4 Masehi. Kalau tadi kalender Hijriah 16 Juli tahun 622. Kalau kalender Samsiah Masehi dimulai 4 Masehi. Kalau tadi Rasul itu setelah 17 tahun, kalau ini setelah 4 tahun dan Nabi Isa itu lahirnya kira-kira 4 sampai 8 tahun sebelum Masehi. Bukan 1 Masehi itu lahirnya Isa, bukan. Kalender 1 Masehi itu bukan saat Nabi Isa lahir, bukan. Ini catatan sejarah ada. Zaman dahulu orang menggunakan hanya 365 hari sebagai 1 tahun bulat. Kemudian kapan mulai ada 365, 366, ada kabisat, ada. Ternyata di zaman Romawi pahlawannya itu Julius Caesar. Pada tahun 45 sebelum Masehi, dikuatkan pada tahun 8 Masehi, menetapkan 1 tahun itu diubah dari 365 nih menjadi 365,256 hari. Ketika ini terjadi artinya dalam prakteknya setiap 4 tahun ada yang 366. 365, 365, terus 366. Itu yang disebut dengan kabisat. Kapan dipasangnya? Di bulan Februari 28 tahun kabisat 29. Artinya bila tahun bisa dibagi 4 disebut tahun kabisat. Ini Masehi, ini sejarah. Mengapa sampai muncul kabisat? Karena kalau tidak pakai kabisat makin salah. Kok Desember bukan musim dingin, nanti Desember jadi musim panas lama-lama. Kalau tidak dikoreksilah
setiap 4 tahun 1 hari ditambah. Karena 1 tahun dianggap 365,25. Apakah ini benar? Nanti kita koreksi lagi. Ini kan sudah zaman Romawi. Dikoreksi ternyata. Karena tadi perbedaan antara perputaran sampai sini tidak sama, Hijriah dengan Masehi itu tidak sama, maka dengan berjalannya waktu ada perbedaan setiap tahun. Ini 365,25 menurut Julius Caesar. Kenyataannya 300. Ini adalah 365 diganti di buku saudara. Bukan 2 tapi 3. 365,244. Ini adalah yang benar yang terjadi di alam. Ini yang terjadi di alam. Ini yang kita pakai untuk kalender. Akibatnya antara alam dan kalender beda 0,0078 hari setiap tahun. Jadi setiap tahun musim tuh bergeser 0,0078. Alah kecil lah Pak, 0,0078. Tetapi kalau sudah 128 tahun, itu 1 hari bedanya. Atau setiap 10.000 tahun, 78 hari bedanya. Jadi kerasa. Sehingga ketika orang-orang bertanya dari mana angka 362, 24, 22 ini? Ternyata begini, ini matahari, ini bumi, ini bulan berputar, ini matahari, ini Aries. Ketika dia lurus antara matahari, Aries, bumi lurus, tetapkan satu titik. Dia berputar, tak. Ini yang berputar apa? Bagi bumi, ini yang berputar itu apa namanya? Bintang. Di langit itu bulan tertentu Aries, bulan tertentu Pisces, bulan tertentu Aquarius, bulan tertentu Taurus. Di langit itu begitu. Seperti film berputar. Dan selalu berulang. Dari Aries ke Aries ini ternyata lama waktunya 365,2422. Jadi kalau kita menganggap 365 berarti bergeser antara yang kita tuliskan sebagai kalender dengan kenyataan kembali ke Aries di sini adalah 128 tahun, bedanya 1 hari. Jadi kalau sekarang di sini di depan Aries, 128 tahun kemudian posisi Aries 1 hari lebih cepat gitu. Itu yang kita tidak mau, maka harus dikoreksi. Koreksinya bagaimana? Sebagai standar, pada saat matahari di titik Aries ini terjadi siang sama dengan malam. Kita sebut equinox. Equinox itu kalau matahari persis di atas khatulistiwa, yaitu tanggal 21 Maret. Ditetapkan pada tahun 325, padahal sebelumnya adalah tanggal 25 Maret. Kenapa? Karena itu tanggal asalnya 25 Maret itu adalah di 20. Karena dia bergeser setelah 325 tahun ternyata bergeser di 21 Maret. Setelah 300 tahun bergeser di 21 Maret. Nah, baru kemudian goyah orang. Wah, bagaimana nih? Setelah 325 tahun bergeser harusnya 25 Maret kok jadi 21 Maret matahari di atas khatulistiwa. Nah, oleh karena itu dikoreksi. Ini gambar yang sering saya sampaikan. 21 Maret ada di khatulistiwa. 22 Juni ada di posisi paling utara di 23,5 derajat. 23 September kembali di khatulistiwa. Kemudian ke selatan kembali lagi ke 21 Maret. Dan ini di mana matahari persis di atas Ka'bah yang dipakai untuk ru'yat awal kiblat, arah kiblat. 27 atau 28 Mei dan nanti tanggal 15-16 Juli. Nah, ketika dia sudah kembali di sini, maka siang dan malam itu harus sama panjangnya, pas di khatulistiwa. Kita teruskan. Pada tahun 1582 barulah dikoreksi. Ini ternyata sudah bergeser ke 11 Maret, Pak. Posisinya itu. 1500 tahun kemudian 11 Maret bergeser dari tanggal 21. Berarti sudah bergeser. Kenapa demikian? Karena tahun ini ke tahun ini asalnya tanggal 25, tahun 325 digeserlah ke 21 Maret. 21 Maret pun bergeser ke 11 Maret. Ternyata ini kalau dikalikan 0,078 tadi
Ini hampir 10 hari bedanya. Benar kalau gitu. Ini harus dikoreksi. Apa yang terjadi? Ada yang namanya revolusi kalender. Yaitu pada tanggal 4 Oktober tahun 1582, besoknya jadi 15 Oktober 1582. Jadi dihapus 10 hari. Sementara harinya tidak berubah. 4 Oktober itu hari Kamis, 15 Oktober itu hari Jumat. Hari Jumatnya tidak berubah, tanggalnya berubah. Jadi jangan pernah ada saudara berpikir dalam sejarah seorang kaisar lahir tanggal 10 Oktober 1582, bohong. Karena dalam kalender tidak pernah ada orang kehidupan, orang lahir, orang mati tanggal 5 sampai 14 Oktober 1582. Tidak pernah ada dalam sejarah. Karena memang tidak ada tanggal tersebut. Saudara baru tahu kan? Tidak ada, tanggal itu tidak ada. 10 hari memang dipakai untuk mengkoreksi. Aduh, ini salah ternyata, posisi ini udah 1582 tahun kemudian 10 hari bergeser. Kita geser 10 hari. Oke. Jadilah seperti sekarang, digeser. Tetapi harus diingat, ini akan bergeser lagi. Bagaimana? Oleh karena itu, Georgius Kaisar mengkoreksi lagi. Karena ketetapan kabisat menganggap 1 tahun adalah 362, yang sebenarnya 365,2424 dibulatkan menjadi 365,2425, maka si Georgius Kaisar ini membuat koreksian. Setiap 400 tahun harus dibuang 3 kabisatnya. Kelebihan Pak, harusnya 362,425, ini adalah 365,25. Ini beda berapa? Beda 0,075. Berarti kira-kira ini beda setiap 3 tahun. Jadi di sini nantinya karena sudah kelebihan 3 hari setiap 400 tahun. Jadi oleh karena itu caranya bagaimana nih? Ada kabisat lagi. Kita kan tahu kabisat Februari nambah sehari. Dengan untuk supaya jadi 365,25. Karena ada di belakang komanya lagi, setelah 400 tahun baru kerasa, dibuatlah kelipatan 100 tahun dan habis dibagi 400 baru jadi kabisat. Yang lainnya tanpa kabisat. Jadi kalau kita sekarang tahun ke-4 kabisat, tahun ke-8 kabisat, tahun 10 kabisat. Tapi tahun 1000 atau tahun 1700 ketika tidak bisa dibagi dengan 400, bukan tahun kabisat. Contohnya tahun 1700, tahun 1800, tahun 1900, walaupun bisa dibagi 4, tetapi tidak bisa dibagi 400, itu bukan kabisat. Dikurangi 3 hari. Nanti pada tahun 2000 tetap kabisat. Jadi kemarin kita tidak heboh waktu tahun 2000 karena normal, Februarinya 29. Tapi Februari tahun 1700 tetap tahun 2100. Februarinya tidak kabisat. Yang harusnya kan dibagi 4 bisa kabisat, tidak bisa. Ini hasil Georgius Kaisar 400. Jadi lebih presisi lagi. Nah, jadi kalau kita lihat 355, 345, 355, 34 begini aja berulang. 355, 344. Loh, kok ini ada 344? Nih, terjadi begitu. Kok bisa ini? Disengaja diambil merah. Karena di sini tadi ada sesuatu perbaikan, ya. 355 di situ harusnya. Ilmuwan muslim sangat serius mempelajari benda-benda langit dari zaman dahulu. Islamic science ini sudah berkembang sangat lama. Tetapi ingat, ternyata di belakang ini juga ada ilmuwan lain yang lebih duluan. Jadi kalau kita sekarang mengagungkan, wah, ilmuwan muslim udah dari dulu, ya kita aja sekarang melempem, ya salah sendiri gitu. Karena dulu pun ilmuwan muslim belum apa-apa, orang lain sudah, kemudian direbut. Nah sekarang sudah direbut orang, ya kita harus rebut lagi gitu loh. Kita harus rebut lagi, mau ilmu astronomi, mau ilmu kesehatan, mau ilmu apapun, harus direbut lagi. Kita jangan menjauh dari ilmu pengetahuan. Nah, jangan sampai ditakut-takutin, itu ilmu duniawi, jangan dibaca, itu mah nanti nomor kesekian. Ilmu akhirat aja dipisahkan. Bagaimana bisa?
Bagaimana kita menjadi lebih tahu bagaimana kalau kauniyahnya kita tinggalkan atau malah itu diharamkan? Salah sudah. Dijauhkan umat ini dari ilmu pengetahuan, maka makin jauhlah sudah. Makin terabaikan. Oke, sampai di sini yang saya pertandingkan antara Masehi dan Hijriah.